Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal manubar suhwat batin nasuh wa salatin nisari wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi kitab Syekh Hamdulillah Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Syekh al-Bantani وصوله وقال الإمام وكان مجموعا ثم ينظر بشيخ مربيه سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الصداق بن أنور السيدي وثم ينظر بشيخ مربيه كهدي حسن بشري أبو بكر كهدي سبيل الرشاد وثم ينظر بشيخ مربيه كهدي سبيل وصولهم وفروعهم والذنوب كان أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما أمرك بما خلق محمد بالحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا بالخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan kita bersyukur. Ada di halaman 22, 15 baris dari atas. Wa tilawatul Quran. Halaman 22, 15 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal amalu bihi ay bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi faridatun wa ziyaratul kuburi ay kuburis salihin fadilatun wal isti'dadu laha ay at-tahayyu lidkhuli al-qabri bi fi'lil a'mali as-salihati faridatun wa ziyaratul quburi imma limujarradi tazakkuril mauti wal akhirati fatakunu bi ru'yatil quburi min ghairi ma'rifati ashabiha walau
kuburul kafirina au linahwi du'ain fatusannu likulli muslimin au litabarruki fatusannu li ahlil khairi au li adai hakkin kasodikin wa walidin wa iyadatul maridi fadilatun wattikhadu al-wasiyati faridatun. Qala sallallahu alaihi wasallama al-mahrum man hurima al-wasiyata ay al-mahrum minas sawabi wal khairi al-azimi man muni'a minal wasiyati rawahu Ibnu Majah an Anas wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi syurfid daraini amin radhiyallahu anhum ajma'in. Majuan aja, majuan. Maju ke depan. Maju. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal amalu bihi ay bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi fariidatun. Kelanjutan daripada maqalah yang ke-9 yang merupakan babur rubai, bab yang berisikan setiap makalahnya, setiap mutiara katanya berisikan 4 poin. Ya. Ini disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa kemarin dikatakan ada 4 hal yang zahirnya kelihatannya itu merupakan mengandung kebaikan yang begitu banyak, namun batinnya, hakikatnya itu merupakan kewajiban bagi kita. Kemarin yang pertama sudah kita terangkan, yaitu mukhalatatus shalihin, bergaul, berteman dengan orang-orang soleh. Itu kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu merupakan fadilah, merupakan suatu keutamaan. Jadi kalau kita bisa bergaul, berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh, itu merupakan satu keutamaan, artinya kebaikan yang begitu banyak.
Namun wal iktida'u bihim fariidatun. Mengikuti siapa yang kita kawani daripada orang-orang saleh itu, kita duduk bersama dengan mereka itu, bukan hanya kita sekedar kenal, bukan hanya sekedar kita duduk bersama, tapi mengikuti sepak terjang mereka, akhlak mereka, baik ditinjau dari segi perbuatan-perbuatan mereka, tutur kata mereka, maka mengikuti jejak langkah mereka itu hukumnya adalah wajib. Artinya kita harus mengikuti sepak terjang mereka orang-orang soleh, ya, sehingga kita pun dapat dikategorikan menjadi orang soleh, ya. Itu yang sudah kita terangkan pada pertemuan kita yang telah lalu. Kemudian kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Dan membaca Al-Qur'anul Karim itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Artinya mengandung banyak kebaikan, mengandung banyak pahala. Karena membacanya itu direken bahwa kita itu adalah ibadah. Yang sebenarnya kita pandangnya aja itu Al-Qur'anul Karim itu ibadah. Pandang Ka'bah ibadah. Mandang wajah orang tua ibadah. Mandang Al-Qur'anul Karim ibadah. Mandangnya saja itu direken ibadah. Bagaimana kalau kita bisa atau ada kesempatan untuk kita dapat membaca Al-Qur'anul Karim? Yang kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, tilawatul Qur'ani fadilatun. Kata beliau, ada waktu, ada kesempatan untuk kita dapat membaca Al-Qur'anul Karim. Di situ memiliki kebaikan atau pahala yang begitu banyak. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa orang yang dapat membaca satu huruf daripada Al-Qur'anul Karim, falahu bihi hasanah. Maka bagi orang tersebut dengan apa yang dia baca meskipun satu huruf, di situ ada kebaikan buat dia. Artinya pahala. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ya, seperti kita baca alif lam mim. Ya, itu alif lam mim itu Nabi katakan la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ya, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah ada 3 huruf. Nah, 3 huruf dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah menjadi 30. 30 pahala kita peroleh itu. Ya. Baca dapat pahala, apalagi sampai kita bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya sekedar kita baca-baca doang. Ya. Hanya bagi antum nih yang masih muda-muda ada kesempatan buat belajar bahasa Arab, nahu, sorob, ya, ilmu balaghah, belajar. Jadi biar kita bisa paham, biar kita bisa mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, maksudnya itu apa. Ya, jadi kita bisa baca yang namanya tafsir-tafsir. Jadi tahu jadinya kita. Nah, kita kalau kita nggak belajar ya nggak bakal paham. Kalau kita nggak belajar kagak bakal ngerti kita. Ya.
Jadi kita bisa ngamalin karena kita tahu artinya, maksudnya apa. Ya, namun bukan berarti kalau kita sekedar baca kita nggak paham nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Tentunya lebih besar lagi ganjarannya kalau dia mengerti, paham apa yang terkandung dalam isi Al-Qur'anul Karim yang kita baca tadi. Sehingga kita bisa ngamalin. Man qara'al Qur'ana wa 'amila fihi, siapa orang yang dia baca Al-Qur'anul Karim, wa 'amila, diamalkan, bima fihi, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim diamalin namanya. Bukan hanya sekedar baca, tapi dia mengamalkan isinya. Albasahu walidahu tajan yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala pakaikan, ya, dia punya kedua orang tuanya, orang tua kita ini, maka tajan yaumal qiyamah, mahkota nanti di yaumil qiyamah, menunjukkan kemuliaan buat kedua orang tua kita, mereka yang ngajarin kita membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, dau'uhu ahsan min dau'is syamsi. Ya, mahkota itu dia punya cahayanya itu ahsan min dau'is syamsi, lebih indah daripada sinarnya, cahayanya matahari. Itu. Ya. Nah, kita ajarin anak-anak kita Al-Qur'anul Karim di situ. Ya. Tuh. Dikatakan wa tilawatul Qur'ani fadilatun, membaca Al-Qur'an itu di situ ada kebaikan yang begitu banyak. Wal amalu bihi ay bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi fariidatun. Ya. Makanya dalam kitab Taurat, ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya abdi, kata Allah dalam kitab Taurat, ya abdi, wahai hambaku, ama tastahi minni, apakah engkau tidak malu kepadaku? Ente enggak malu sama anak? Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariqi tamshi fata'dila an tariqi wa taq'udu li ajlihi. Ya. Yatika kitabu ba'di ikhwanika, datang kepada engkau kitabu ba'di ikhwanika, surat sebagian kita punya kawan. Umpamanya datang kepada kita surat, kalau dulu kan ya belum ada HP ya. Nah, sampainya berapa hari, 3 hari, seminggu, ya kan? Nah, kita kalau dapat surat, kira-kira kita baca apa enggak? Kita baca, apalagi kalau surat dari umpamanya mantan kita, pacar kita, ya kan? Bukan hanya sekedar dibaca, tapi awas, kita jaga, jangan sampai robek, jangan sampai hilang. Kita taruh di dompet. Kan begitu. Ini Allah Ta'ala katakan dalam kitab Taurat, abdi ya'tika kitabu ba'di ikhwanika. Hambaku, datang kepada engkau surat, sepucuk surat sebagian saudara-saudaramu. Umpamanya datang kepada engkau surat untukmu, wa anta fit tariq, walhal itu kala, itu saat kita lagi jalan. Kita lagi jalan nih, umpamanya. Tamshi, kita lagi jalan. Kemudian tiba-tiba dapat surat fata'dila 'anit thariq, maka tentunya kita berpaling dulu dari jalan, belok dulu kita. Wa taq'udu li ajlihi, nyari tempat ngasok, nyari tempat duduk kita pasti. Li ajlihi, karena kedatangan itu surat untuk kita. Kenapa? Penasaran kita. Apa isinya? Apalagi kalau yang datang emang dari comblang kita. Ya kan? Ketika engkau berjalan, datang surat kepada engkau, kemudian kau berhenti di persimpangan jalan, kau mencari tempat duduk di situ. Taqra'uhu, kau baca surat tadi.
wa tudabbiruhu harfan, sampai engkau benar-benar apa? Jelimet memperhatikan huruf demi huruf. Benar gak? Huruf demi huruf kita perhatiin, tulisannya kita perhatiin, ya kan? Waduh, bayang-bayang indah banget ini, hurufnya bagus banget ini. Hatta la yafutaka minhu syai'un, sehingga tidaklah luput dari engkau itu, gak ada satu huruf pun yang terlepas daripada pikiran kita. Satu huruf pun gak terlepas daripada pikiran kita, saking konsentrasinya kita ketika kita baca itu surat dari teman kita. Ya. Begitu gak kita kalau baca surat? Kalau sekarang WA, ada orang ngejapri kita, kalau bunyi grup biasanya beda sama bunyi japrian, kan begitu? Biasanya kan begitu ya. Nah, kita apa? Nut. Berarti japri nih. Kalau tototet, umpamanya setelannya begitu, ini si WA dari grup nih, kita nggak buka biasa. Kita pengen sholat, bunyi HP kita, nut, japrian dari orang, baru pengen Allah, jadi HP. Rela dah, gue tinggalin 1 rakaat, biarin ntar gue uber 1 rakaat lagi. Begitu enggak? Tuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ntar dulu baca ini dulu. WA dulu. Kan begitu. Itu surat dari orang, dari manusia, dari hamba Allah, segitunya itu. Begitu pentingnya bagi kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadza kitabi anzaltuhu ilaika. Ini adalah kitabku, Taurat. Anzaltuhu ilaika, aku turunkan untukmu. Aku turunkan kepadamu. Unzur. Ya. Kam fasaltu laka minal qaul wa kam qarrartu 'alaika fihi. Coba, mestinya kau perhatikan. Kau buka, kau baca. Kam fasaltu laka minal qaul. Berapa banyak keterangan-keterangan di situ yang aku sampaikan. Wa kam qarrartu 'alaika fihi. Penjelasan-penjelasan yang aku sampaikan dalam kitab itu, litata'ammala tulahu wa 'ardahu, ya, agar engkau peduli memperhatikan panjang pendeknya, isinya, maksudnya gitu. Ya, dengan seksama kau baca, tapi summa anta mu'ridun anhu, tapi malah engkau berpaling. Ini Quran udah jelas, Al-Quran tuh ayat suci, ya, kitab Al-Quranul Karim, kitab kita Muslim, yang isinya perintah-perintah, larangan-larangan, penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta mu'ridun anhu, kita berpaling daripada Al-Quranul Karim, kita nggak baca nih Al-Quranul Karim. Giliran surat dari teman lo baca, cemburu gak tuh Allah? Cemburu. Giliran dapat WA japrian lo baca, dalam kondisi apapun, lagi ngapain juga, sempet-sempetnya dibalas, sempet-sempetnya dibaca. Jadi maksudnya, coba jangan kau lupakan untuk kau baca kitabku Al-Quran ataupun kitab Taurat tuh, ya. Kalau kita kan Al-Quran, ya, begitu. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu cemburu tuh, ya. Jadi utamaan mana mestinya itu? Surat dari kawan apa? Kitabullah, begitu. Ya. Wal amalu bihi ay bima fil Qur'ani minal awamiri. Wal amalu bihi, dan mengamalkan. Apa artinya? Ay bima fil Qur'ani,
keterangan-keterangan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, bahasan-bahasan apa yang Allah Ta'ala katakan, minal awamir, daripada perintah-perintah Allah, wan nawahi, dan juga daripada larangan-larangan Allah. Bagaimana kalau kita amalkan itu isinya itu? Fardhatun, itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Jadi kita mengamalkan isi Al-Quran wajib hukum. Wajib hukum itu fardhah, wajibah, hukumnya wajib di situ. Makanya kita kalau baca Al-Quran harus dengan perenungan-perenungan. Ya, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, la khaira, tidak ada kebaikan, fi qira'atin, di dalam membaca Al-Quran, tapi la tadabbura fiha, tidak ada perenungan ketika kita bacanya. Ya. Jadi harus direnungin, harus dipahamin. Ya. Tapi bukan berarti saya nggak paham, nggak ngerti, nggak usah baca Quran deh, karena nggak bahaya habisnya. Tetap baca aja, tetap dapat pahala. Ya. Bahkan sebagian salaf mengatakan, la an aqra'a idza zulzila wal qari'ah, sungguh aku baca surah idza zulzilah dan al-qari'ah, atadabbaruhuma wa atafahamuhuma ahabbu ilayya min aqra'al qur'ana kullah. Ane baca surah idza zulzilah, kemudian wal qari'ah, tapi surah yang aku baca tadi, dua surah itu aku hayati, aku renungi, aku pahami maksud dan tujuannya, itu lebih aku sukai ketimbang aku baca Al-Quranul Karim semuanya tapi tanpa penghayatan dan tanpa perenungan makna. Kalau kita kan asal hatam, yang penting hatam, ngejar waktu. Ya, bodo amat, gue paham kagak paham, penting gue baca aja. Yang penting hatam aja, tersambung lagi, hatam lagi. Seorang sebagian ulama pernah ditanya mengenai orang yang ada dua orang baca Al-Quranul Karim. Qara'a ahaduhuma al-Baqarah. Yang satu orang dia baca surah Al-Baqarah. Surah paling panjang surah apa? Al-Baqarah. Paling panjang Al-Baqarah. Sampai kita kalau lagi baca, apa habis ini Al-Baqarah? Ini kita baca nih ya, bulan puasa masih Al-Baqarah aja. Ada yang nanya teman kita, lu udah surah apa? Gua bilang aja Al-Imran, gua malu habis ini. Lu masih Al-Baqarah aja. Saking panjangnya Al-Baqarah. Pernah ditanya sebagian ulama mengenai orang yang dua orang ini baca Al-Quranul Karim, yang satu baca surah Al-Baqarah doang, tapi yang satunya lagi dia baca Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang satunya lagi baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Mulainya sama. Umpamanya nih mulai jam 6 yang baca Al-Baqarah doang, ini yang baca Al-Baqarah cuma, kemudian Ali Imran jam 6 juga sama. Hatamnya ternyata barengan juga. Berarti cepetan yang mana yang baca? Al-Baqarah sama Ali Imran. Mestinya yang duluan hatam siapa? Al-Baqarah doang, karena dia kan satu surah doang. Lah ini dua surah dibaca dengan waktu bersamaan dengan lawannya, tapi berakhirnya sama, bareng gitu. Ayyuhuma afdal? Ditanya ulama tadi, Pak Kiai, wahai Tuan Syekh, kira-kira yang afdal itu yang mana? Yang paling bagus itu yang mana? Apakah yang baca Al-Baqarah doang, atau Al-Baqarah ditambah Ali Imran, tapi waktunya mulanya sama, selesainya sama juga, barengan?
kata ulama tadi, kata syekh, kata kiai tadi, alladzi qara'a al-Baqarah faqad afdal. Yang baca Al-Baqarah doang dikala itu dia lebih utama. Kenapa? Komentar ya. Wa inna ma sara hadzal ladzi qara'a al-Baqarah aktsara fadlan ma annal akhar qara'a mithlahu nahwan min marrataini likauni qari'il Baqarah kana aktsara tadabburan wa tartilan. Kenapa dikatakan yang paling afdal itu yang baca Al-Baqarah doang? Ya, padahal yang lainnya itu bahkan 2 kali lipat. Baqarah juga, Ali Imran juga. Apa ilatnya? Likaunil qari'il Baqarah kana aktsara tadabburan wa tartilan. Karena yang baca Al-Baqarah ini kalau begitu dia lebih banyak perenungannya, penghayatannya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang dibaca. Kalau yang ini, oh ini ngejar target nih, ngebut nih. Nah ini model kayak kita nih, begini nih. Beda nih, ya. Apalagi kalau banyak sambil ada penghayatan perenungan maknanya juga, maksud dan tujuan lebih bagus lagi itu. Ya. Ya, kalau kata Sayyidina Hasan Basri, orang-orang saleh dulu, orang dulu itu mereka kalau lihat memandang Al-Quranul Karim rasail ilaihim min rabbihim, itu laksana surat yang turun khusus untuk mereka. Kayak kita dapat surat dari orang yang begitu mulia, surat khusus buat kita. Itu orang-orang dulu itu begitu tuh, ya, memandang, melihat Al-Quranul Karim begitu, sehingga ketika mereka bacanya nggak salah-salah. Kayak kita dapat surat dari orang yang paling mulia umpamanya, orang yang paling desegenin, dapat surat dari beliau itu, kita bacanya nggak salah-salah. Ya tadabbaru bilail, malam kita buka lagi, siang kita ke bed lagi, ya kan? Udah disiapin dulu surat ini. Orang-orang dulu begitu. Jadi nggak salah-salah dibaca. Ya. Belum lagi dari tajwidnya. Belum lagi kan dari makhorijul hurufnya. Nggak sembarangan kita baca. Harus ngerti, kita paham kita itu. Ya, makhorijul hurufnya, tajwidnya, idghamnya, bila gunnah, ma'al gunnah, iklabnya, rotarkib, rotafkhimnya. Ya kan? Nah, berbelajar kita. Jangan malu-malu gitu. Ya. Jadi mengamalkan Al-Quranul Karim, apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim itu merupakan faridah, keutamaan untuk kita. Faridah artinya kewajiban buat kita. Ya. Wa ziyaratul kuburi ay kuburis salihina fadilatun wal isti'dadu laha ay tahayyu lidukhulil qabri bi fi'lil a'malis salihah fariidatun. Wa ziyaratul kuburi, menziarahi kuburan, ay kuburis salihin, kuburan orang-orang saleh, fadilatun, kita berziarah ke kuburan orang-orang saleh. Apalagi ke wali Allah, para kekasih Allah, kita ziarahi. Fadilah itu di situ memiliki keutamaan, artinya memiliki kebaikan yang begitu banyak. Ya. Karena kalau kita datang kepada mereka, mereka itu apa? Mereka dengar apa yang kita ucapkan. Mereka dengar tuh. Kita ucapin salam. Ya. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bernama Abu Razin. Abu Razin, beliau pernah bertanya, inna tariqi 'alal mauta fa hal li kalamun atakallamu bihi idza marartu 'alaihi.
Ya. Inna tariqi 'alal mauta. Ya Rasul, aku ini berjalan, samping aku, kanan kiri aku melewati orang-orang yang telah wafat. Artinya melewati kuburan-kuburan. Fahalli kalamun. Ada enggak ucapan-ucapan? Artinya ada enggak doa-doa? Ada enggak amalan-amalan? Apa yang harus aku baca? Atakallamu bihi idza marartum alaihim. Apa yang aku baca ketika di saat aku melewati mereka tuh yang telah meninggal dunia. Aku melewati kuburan, apa bacaan? Apa Nabi bilang? Kul, baca oleh engkau. Ucapkan oleh engkau. Assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin. Jadi antum lewat kuburan jangan lari. Kuburan Jakarta, kuburan kampung, sereman mana? Antum ke kuburan itu lo tuh, kuburan mana itu? Yang kuningan kuburan itu. Iya karet. Kalau nggak kober ini nih. Sekarang kuburan malah jadi buat ajang pacaran. Main gaple, teler di situ. Main remi di atas kuburan. Main burung, ngeplek-ngeplek burung kuburan. Lepas burung. Kesambet loh kata dulu, kesambet ente. Kalau kita melewati kuburan, kata Rasulullah, qul, baca oleh engkau, assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai penduduk kubur, wahai penghuni kubur, minal muslimin wal mu'minin. Ya, kalau kuburan Cina jangan kita baca ini. Nah, jangan kuburan Cina ente bacain salam, agak nyambung dia. Assalamualaikum, gitu kan? Jangan. Apa terusannya? Antum lana salafun. Antum lana salafun. Kalian bagi kami itu mendahului. Artinya duluan kalian meninggalkan dunia yang fana. Ya, kamu sudah masuk ke alam barzah. Wa nahnu lakum taba'un. Kami pasti bakal nyusul. Kita nih yang lagi lewatin dia, aku juga bakal nyusul sepertimu. Bakal di situ juga. Bakal sepertimu. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Bakal ngikut, bakal nyusul insyaallah. Cuman kita nggak tahu kapan nyusul. Nggak tahu kita. Jadi kata Rasulullah, baca itu. Abu Rozin, beliau bertanya, hal yasma'un? Apakah kiranya ketika kami ucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kira-kira mereka dengar apa enggak? Kata Rasulullah, yasma'un. Ya, mereka dengar. Apa yang kita baca, ucapkan salam kepada mereka, mereka dengar di situ. Ya. Tuh. Di sini kata Sayyidina Utsman, ziyaratul kuburi ay kuburis salihin fadilah. Menziarahi kuburannya orang-orang saleh, fadilah, itu memiliki keutamaan. Artinya apa? Memiliki kebaikan yang begitu apa? Yang begitu banyak di situ. Ya. Orang tua kita yang udah meninggal dunia, ziarahin kuburnya. Ya. Ya. Jangan nggak pernah kita ziarahin kubur orang tua kita. Ya. Seminggu sekali. Kalau dekat, nggak bisa sebulan sekali. Pokoknya jangan luput dah. Nggak bisa ya 2 bulan sekali. Ya paling-palingnya setahun sekali, jangan apa enggak. Ya kan? Oh, ziarahin. Karena kalau kita orang yang dicintai oleh si mayit, mereka akan senang dan gembira dengan kedatangan kita ke kubur mereka.
Kita ziarahin mereka, kita orang yang disenengin, seneng juga mereka tuh karena kedatangan kita. Karena mereka senang kepada kita. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Orang yang bisa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya dari ibu bapaknya yang udah meninggal dunia, fi kulli jum'ah, di setiap Jumat. Ya, saya nantum kalau emang bisa dekat oper itu tiap Jumat. Ghufira lahu, maka diampuni orang tersebut, wa kutiba barran, dan tercatat, termaktub, tertulis jadi orang yang berbakti. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, anasu ma yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Ini dia. Sepaling senengnya bagi si mayit di dalam kuburnya, mayit paling seneng apa? Idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya, apabila ada yang menziarahi si mayit tadi oleh orang mana orang tadi yang menziarahi tersebut adalah orang yang disenangi oleh si mayit. Jadi sepaling senangnya mayit itu bila mana diziarahi oleh orang yang apa? Yang disenangi, yang dicintai oleh si mayit. Dia paling senang itu. Ya orang tua ya paling senang udah pasti sama anaknya senang. Orang tua kita senang pasti. Bakal senang itu. Ya. Dan jangan heran apa yang kita baca, apa yang kita hadiahkan udah pasti sampai. Jangan bilang kagak sampai. Kalau nggak sampai mati aja dulu. Ya kan? Ada dulu seorang perempuan dia meninggal dunia. Tufiat. Fara'atha fil manami imra'atun ta'rifuha. Setelah perempuan itu meninggal dunia, pada akhirnya diimpikan oleh seorang wanita juga. Ini wanita ini kenal sama si mayitah tadi. Mungkin dia tetangganya atau teman karibnya. Malam mimpi. Apa mimpinya itu? Fa idza indaha tahta sariri aniyatun min nurin mughattah. Maka ternyata di bawah tempat tidurnya, singgasana tempat tidurnya itu ada aniyatun min nurin mughattah. Ada satu bejana yang mana bejana itu terbuat dari cahaya yang mughattah, yang tertutup rapat. Dalam mimpi tadi aku tanya, kata wanita tadi, fasa'altuha, aku tanya dia, ma hadhil awiyah, ma hadhil awiyah, ini bejana apa? Kok bercahaya? Ini bejana apa ini? Kok bercahaya? Apa kata si mayit tadi di dalam mimpi? Fiha hadiyatun ahdaha ilayya abu auladi al-barihat. Oh, ini bejana ini adalah hadiah yang mana ini diberikan oleh suamiku tercinta. Apa? Al-barihata, tadi malam. Jadi tadi malam suaminya ngasih apa? Hadiah. Akhirnya ini perempuan yang tidur dalam keadaan tadi mimpi bangun, kaget, habis mimpi tadi bangun. Falamma staiqazatil mar'ah zakar dzalika li zaujil mayyitah. Ketika bangun, ini perempuan, tetangganya atau sahabat karibnya diceritakan kepada siapa? Suaminya si mayitah tadi. Wahai tuan, semalam saya bermimpi bahwa istri tuan itu mendapatkan bejana yang katanya bejana itu adalah pemberian hadiah dari tuan tadi malam. Apa kata suaminya itu?
qara'tul barihata syai'an minal qur'ani wa ahdaituhu ilaiha. Qara'tul barihata syai'an minal qur'an. Memang benar tadi malam saya khususkan saya baca Al-Qur'anul Karim wa ahdaituha, aku hadiahkan ilaiha, yang mana bacaan Quran tadi aku hadiahkan untuk istriku yang telah meninggal dunia. Menunjukkan sampai apa enggak tuh? Sampai seneng tuh si Maitah tadi tuh. Tuh, ya. Jadi kita yang ada waktu ya ziarahi kuburan orang tua kita. Ya. Daripada kagak sama sekali dah, biarin dah setahun sekali mah. Tapi yang ada waktu ya jangan sampai setahun sekali doang. Kadang-kadang kita ziarah kubur cuman beli kembang nyiram air doang. Iya, beli kembang banyak banget. Sama air mawar siram aja. Yang satu lagi moto, yang satu lagi selfie, itu kan. Baca apaan tuh dia? Baca Yasin kagak? Doa hadiah buat mayit juga kagak. Cuma naruh kembang doang menyiram. Gitu doang pulang lagi tuh. Jangan begitu. Baca Yasin, baca tahlil, hadiahin. Ini aja dari jarak jauh aja sampai kepada si mayit. Apalagi istilah kata kalau kita datang ke rumahnya. Ya kan? Datang ke rumahnya. Kita dapat kiriman hadiah dari teman kita di luar negeri lewat paket. Sampai seneng gak kita? Seneng. Lebih seneng lagi yang datang ke rumah kita ngasih hadiah, dianya langsung ke rumah kita. Berapa kali lipat tuh kesenangan kita, kebahagiaan kita, kegembiraan kita. Kan bukan main bahagianya kita. Main pun sama seperti itu kita. Begitu. Jadi jangan lupa kita doain orang tua kita yang udah meninggal dunia. Ya. Tarkud doa lil waliden yudhiyikul ais. Kagak pernah doain orang tua yang udah meninggal dunia, yang masih hidup ataupun meninggal dunia, itu bisa membuat picik masalah kehidupan dan ekonomi kita. Kirim Fatihah buat orang tua kita. Mestinya begitu. Masih panjang ya. Wal isti'dadu, nah ini masih panjang ya. Wal isti'dadu laha ayat tahayyu'u lidukhulil qabri bi fi'lil a'malis shalihah fardhatun. Udah Isya lewat dikit. Insyaallah kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.